Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Qulubun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang bulan Syafar ya. Bulan Syafar adalah bulan yang Allah turunkan berbagai macam bala ya. Itu terdapat 320.000 balai yang akan diturunkan di bulan Syafar ya. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai manusia di muka bumi ini ya, apalagi seorang muslim, perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan ya sholat ya. Jadi kita melaksanakan sholat dengan niat sholat mutlak ya. Sholat mutlak yaitu 4 rakaat. Setelah membaca niatnya usolli sunnatan mutlak arba'a rakaati mustaqbil kiblat lillahi ta'ala. Apa yang dibaca di sholat mutlak yaitu setelah kita takbiratul ihram, terus membaca doa iftitah dan membaca Al-Fatihah, lanjut dengan membaca di rakaat pertama yaitu surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Selanjutnya di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 5 kali, dan selanjutnya di rakaat ketiga Al-Falaq 1 kali, dan selanjutnya membaca An-Nas 1 kali. Itu di bacaan sholat mutlak ya di bulan Syafar. Nah, niatnya yaitu sholat tersebut tentunya ikhlasnya untuk mencari ridho Allah. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi insya Allah kalau kita sering melaksanakan sholat atau melakukan sholat, insya Allah kita terbebas dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jika kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, kita tanyakan tentang sholat kita ya. Apakah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun sah salatnya bagaimana. Jadi harus diperhatikan juga ya sahabatku semuanya. Selanjutnya yaitu kita bisa memaknai ya dari sholat tersebut ya. Apa maknanya ketika kita mengangkat kedua tangan kita ya, Allahu Akbar, bahwa hanya Allah itu yang maha besar. Kita itu makhluk yang kecil dan lemah, tidak bisa daya dan upaya. Makhluk itu semuanya ubun-ubunnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang akbar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk itu kecil dan lemah ya sahabatku semuanya. Jadi di sanalah kita mengakui bahwa Allah itu maha besar ya sahabatku. Selanjutnya dari kita memaknai ketika hanya Allah yang maha besar, kita tidak boleh di hati kita itu ujub ya. Ujub itu yaitu ingin sesuatu hal diketahui orang atau merasa bangga bahwa saya ini pintar, bahwa saya ini cantik, bahwa saya ini bisa, bahwa saya ini terkenal, bahwa saya ini kaya. Itu tidak boleh, itu termasuk ke dalam penyakit hati yaitu ujub ya sahabatku semuanya. Terus merasa bangga ya, bangga bahwa saya itu bisa apa atau bagaimana, atau saya ini pintar. Itu tidak boleh ya sahabatku semuanya. Itu masuknya adalah penyakit hati yang disebut ujub. Nah, ada juga takabur ya. Takabur adalah sifat sombong ya, sombong, merasa saya paling bisa, saya paling pintar, jadi paling pokoknya. Nah, itu adalah kesombongan yang harus dibuang ya sahabatku semuanya. Terus kita insya Allah ya, ketika kita sudah benar-benar memaknai tentang sholat kita bahwa hanya Allah yang maha besar, kita itu kecil, bahwa Allah itu yang maha kuasa, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita harus belajar berhusnudon dengan sebuah ketentuan yang Allah berikan kepada diri kita. Pahit atau buruknya itu semua sudah Allah atur ya sahabatku semuanya.
Selanjutnya, ketika kita sudah melaksanakan niat ya sholat, dan tentunya kita sebagai manusia harus ada ikhtiar ya. Jadi samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berikhtiar. Bagaikan seperti ini ya. Kalau kita diuji sakit, kita tidak boleh menerima begitu saja dengan sakit tersebut. Memang kita harus berdoa, berusaha ya, kita harus sholat, berdoa, dan juga kita harus berikhtiar dengan cara berobat, mau pergi ke dokter atau ke apotek beli resep obat ya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa ya udah kita terima aja sakit ini, tapi kita tidak mau berikhtiar. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kita harus tetap berdoa dan berikhtiar tentunya. Itu ya sahabatku semuanya. Jadi sabar juga bukan diam, tapi sabar harus bertindak, harus bekerja, harus bergerak, dan harus mencari solusi di setiap masalahnya. Selanjutnya, kita akan merasa lebih dekat lagi dengan Allah dengan cara kita sering membaca Al-Quran, kita harus banyak bersedekah, itu ya, karena setiap kita bersedekah, Allah sayang kepada orang-orang yang bersedekah. Dan setiap orang membaca Al-Quran, Allah sayang kepada orang-orang yang suka dalam Al-Quran ya. Membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah sifat, Al-Quran adalah obat hati, Al-Quran adalah obat fisik, mental, hati, dan Al-Quran akan membahagiakan kita ya kelak di dunia dan nanti di akhirat. Al-Quran akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi syafaat kepada para pembaca Al-Quran dan mau mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan di bulan Shofar ya sahabatku semuanya, yaitu kita harus banyak berdoa dengan cara pertama kita harus banyak istighfar ya. Istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu ya, jadi bisa pakai tasbih ya seperti ini. Ini kan 100 ya, saudaraku, ini 100. Ini 100 kali sehari itu kita harus beristighfar itu 1000 kali ya minimalnya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Waktunya kapan? Waktunya paling baik adalah di sepertiga malam. Karena Allah berfirman ya bahwa orang-orang yang sering beristighfar di waktu sahur itu adalah termasuk orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau selagi sudah melaksanakan sholat ya, kita perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar adalah pembuka pintu rizki, istighfar adalah pembuka pintu masalah, istighfar adalah pembuka pintu rahmat Allah, istighfar adalah menenangkan hati, istighfar mendatangkan rezeki ya, istighfar bisa yang tidak punya anak menjadi punya anak. Itu ya sahabatku semuanya, perbanyaklah istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau Sayyidul Istighfar ya. Sayyidul Istighfar adalah rajanya istighfar. Bagaimana lafaznya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah Sayyidul Istighfar ya sahabatku semuanya, amalkan ya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Karena Allah dan para malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi solawat? Ada sholat Jibril ya, yang bunyinya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Minimal dibaca 100 kali, maksimal 4444 kali. Nah itu dawami sahabatku semuanya, insya Allah
hati yang gelisah akan didinginkan, akan ditenangkan, pikiran yang galau akan diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedih insya Allah ketika banyak istighfar, banyak sholawat kepada Rasulullah, Allah akan bahagiakan orang tersebut. Jika lagi diuji kesulitan, tidak punya uang atau ada masalah apapun, perbanyaklah istighfar dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita bisa juga bertasbih ya dengan cara subhanallah, subhanallah atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Boleh ya. Kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah karena tiap detik, tiap menit, tiap sekon juga Allah selalu melihat kita dan Allah akan melihat perbuatan-perbuatan kita dan berbuat baiklah dimanapun kalian berada selagi napas masih ada di dalam diri kita. Perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah memaafkan kesalahan orang, perbanyaklah sholat-sholat sunnah, apalagi sholat wajib jangan ditinggalkan. Perbanyaklah sujud kepada Allah karena makin kita bersujud kepada Allah, Allah makin mencintai orang-orang yang tawadu, Allah mencintai orang-orang yang bertobat, Allah mencintai orang-orang yang selalu berzikir kepadanya. Nah, sekian dulu sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya di bulan Safar ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan di muka bumi ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran tentunya dan selalu bersyukur di situasi apapun. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video ini. Share ya ke teman-teman yang lainnya. Selalu dukung channel Kobun Salim di Selasa Mawa ini dengan cara ketik subscribe-nya di tombol subscribe-nya dipencet dan like, komen boleh dan sharekan kepada teman-teman kalian semuanya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya sahabatku semuanya. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.